Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janjani Abdul Rofi, dari Prodi PTI Universitas Muhammadiyah semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rumpun model pembelajaran. Rumpun model pembelajaran adalah hal yang menyangkut untuk diajarkan kepada anak didik berupa sikap, pengetahuan, pola pikir, dan intelektual maupun kreativitas anak. Di sini terbagi 4 metode. Model yang pertama adalah model interaksi sosial. Pada model ini lebih menekankan usaha dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Di sini guru harus pandai-pandai dalam mengaplikasikan model pembelajaran agar mampu menunjang kemampuan siswa dan cara siswa belajar dengan hasil yang baik dan tidak menimbulkan masalah. Rumpunan modelnya di sini ada 4. Yang pertama, perkembangan individu antar kelompok. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, guru harus mempengaruhi peserta didik agar menemukan nilai-nilai pribadi dan sosial. Yang keempat, membantu peserta didik mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial. Model yang kedua yaitu model pemrosesan informasi. Model ini menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Jadi pada model ini siswa dapat memberikan tanggapannya tentang apa hal baru yang ia temukan atau ia rasakan ada perubahan yang ada di sekitarnya. Contoh saja, mengenal HP dan media lainnya, apakah dampak baik atau buruk bagi seusia mereka. Dan di sini guru harus mengajarkan dan memberitahu bagaimana menemukan hal baru yang bagus bagi seusia mereka tentang lingkungan hidup. Contoh rumpunan modelnya. Yang pertama, model berpikir induktif desain untuk mengembangkan proses mental, di mana di sini siswa diajarkan untuk berani tampil dengan hal yang ia punya. Yang kedua, memori mengingat dan menyimpan hal yang diresap oleh pikirannya. Yang ketiga, model penata lanjut untuk menciptakan kemampuan yang baik. Guru mengajarkan bagaimana cara mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada anak didiknya. Contoh yang keempat yaitu pertumbuhan kognitif, di mana di sini guru berusaha untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga adalah model personal, merupakan model rumpunan pengajaran yang menekankan pada proses pengembangan kepribadian individu peserta didik dengan memperhatikan kepribadian individu. Jadi di sini maka guru menekankan proses yang lebih baik lagi agar pencapaian pribadi yang lebih baik bagi anak didiknya. Guru mencontohkan hal yang baik ditiru oleh anak agar mereka termotivasi untuk menjadi lebih baik. Contoh rumpunan model personal yaitu di sini ada 3. Yang pertama, pengajaran non direktif. Guru lebih menekankan pada anak didiknya dapat membentuk kemampuan atau kesadaran diri individu. Yang kedua, latihan kecerdasan. Guru di sini meningkatkan kemampuan anak didiknya yaitu pemahaman pribadi sendiri. Jadi guru lebih menekankan untuk si anak itu lebih memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, sinektik yaitu kreativitas. Di sini anak lebih berpikir mengungkapkan idenya. Jadi lebih ditekankan untuk meningkatkan idealismenya sendiri. Model yang keempat yaitu perilaku. Pada model ini peserta didik
dibimbing untuk memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah kecil dan beruntun. Ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku ini. Yang pertama, fase mesin pengajaran. Yang kedua, penggunaan media. Yang ketiga, pengajaran berprogram. Yang keempat, offense conditioning, penggunaan model perilaku. Manajemen kontinensi dan kontrol diri berupa fakta yang diberikan atau diajarkan sesuai dengan keterampilan sosial. Yang kedua, relaksi santai dan penggunaan pengurangan ketegangan tujuan yang diajarkan untuk kepribadiannya. Yang ketiga, latihan langsung, ini berpikir, perilaku, dan keterampilannya sendiri. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model belajar itu adalah bentuk atau cara yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mengaplikasikan pembelajaran kepada anak didiknya. Sedangkan rumpunan pembelajaran adalah suatu hal yang nantinya diajarkan dalam proses perubahan belajar, baik itu berupa sikap maupun pengetahuan atau pola berpikir. Baik, cukup sekian dari video saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.